Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismaila Agustina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hukum waris kakek dan saudara. Yang pertama, pengertian kakek dan dalam waris dapat dibagi menjadi dua, yaitu kakek gairu sa'i dan kakek sa'i. Yang pertama, kakek sa'i. Kakek sa'i ialah setiap kakek leluhur yang memiliki hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Kakek gairu sa'i ialah setiap kakek leluhur yang memiliki hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis perempuan. Kakek sa'i adalah ayah dari ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, sedangkan kakek gairu sa'i adalah ayah dari ibu seterusnya ke atas dari pihak perempuan. Menurut perspektif ahli sunnah, kakek yang ahli waris adalah kakek sa'i, sedangkan kakek gairu sa'i tidak termasuk ahli waris. Selanjutnya, hukum waris kakek dan saudara. Hukum waris kakek dan saudara pewarisnya hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu muncullah beberapa pendapat dari hasil ijtihad para ulama. Yang pertama, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar Siddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Hasan, Ibu Sirin, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa kakek itu sama dengan ayah dalam kemampuan menghijab semua saudara. Artinya beberapa saudara laki-laki baik sekandung, seayah atau seibu terhalang memperoleh warisan oleh kakek, jadi mereka tidak memperoleh sama sekali. Selanjutnya, keutamaan kakek daripada saudara. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan memberikan sisa harta peninggalan kepada orang laki-laki yang lebih utama setelah ahli waris. Ashabul furud adalah tepat apabila yang dilakukan dengan laki-laki yang lebih utama itu adalah kakek. Yang kedua, keutamaan kakek daripada saudara-saudara dibuktikan dengan menyatakan bahwa kakek hanya terhijab oleh ayah, sedangkan saudara terhijab pada 3 orang, yaitu ayah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selanjutnya, kakek dapat mewarisi dengan cara faraid atau ashabah seperti ayah, sedangkan saudara hanya dapat mewarisi dengan cara ashabah. Selanjutnya, pendapat yang kedua dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zain bin Sabit, dan beberapa sahabat. Mereka berpendapat bahwa kakek dapat menghijab saudara tunggal ibu sebagaimana ayah karena ia berstatus sebagai ayah. Akan tetapi tidak dapat menghijab saudara-saudara sekandung atau ayah sebab status dianggap setara dengan saudara-saudara tersebut. Dan kitab undang-undang warisan Mesir juga berpendapat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, adanya persamaan orang yang mempertemukan garis nasab kepada si pewaris antara kakek dan saudara ayah. Yang kedua, saudara-saudara baik sekandung atau seayah hak waris mereka telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, hubungan nasab dari garis anak tidak selalu rendah daripada garis bapak, bahkan kadang-kadang lebih kuat daripadanya. Dalam contoh ahli waris ada dua orang saudara laki-laki, satu saudara perempuan dan kakek dalam keadaan berbagi dan berkedudukan sebagai saudara laki-laki. Bagaimana bagian kakek adalah 2/7, dengan demikian 1/3 lebih menguntungkan untuk kakek. Selanjutnya, masalah mukasamah berarti menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung. Ia mengambil sebagian dari saudara laki-laki sekandung dan ia diperlakukan sebagai saudara laki-laki dan saudara yang lain, yakni apabila kakek menerima warisan bersama dengan saudara laki-laki sekandung dengan saudara yang lain, yakni apabila kakek menerima warisan bersama dengan saudara lain sekandung dengan laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, maka bagian laki-laki dengan 2 kali lipat bagian perempuan. Apabila mukasamah ini merugikan kakek, bagiannya kurang 1/3. Kakek berhak mengambil 1/3 dari semua harta. Apabila jalan ini digunakan merugikan, ia mengambil bagian 1/3 secara sempurna dari semua harta. Dan ternyata dengan cara mukasamah mengurangi bagian kakek dengan syarat tidak bersama-sama dengan ahli waris lain yang menjadi ashabul furud. Kakek mendapatkan bagian yang sesuai dengan
dengan pengertian tersebut. Mukasama lebih menguntungkan kakek dalam lima keadaan, yaitu kakek bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung. Kakek mengambil 2/3 dari seluruh harta. Kakek bersama dengan dua orang saudara kandung, kakek mendapatkan 1/2 harta bagian. Kakek bersama dengan 3 orang saudara perempuan kandung, kakek mendapatkan 25 bagian. Kakek bersama dengan saudara laki-laki sekandung, kakek mendapatkan setengah. Kakek bersama dengan saudara laki-laki dan seorang perempuan sekandung, kakek mendapatkan 25. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.